Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan Miss Vina. Miss ucapkan selamat pada kalian semua karena sudah bisa melalui semester 1. Sekarang kita akan sama-sama belajar di semester yang kedua dan dengan bab dan materi yang baru terkait tentang ilmu pengetahuan alam. Nah, untuk materi yang pertama, jadi pada bab pertama di semester yang kedua, kita akan sama-sama belajar tentang sistem organisasi kehidupan. Jadi, pada bab ini kita akan belajar apa saja penyusun atau materi penyusun dari tubuh kita, mulai dari yang paling kecil sampai dengan yang dapat dilihat pada tubuh kita menjadi satu kesatuan organisme. Coba kita perhatikan di kelas kita. Misalkan di kelas 7A. Di kelas 7A terdiri dari beberapa siswa, ya. Ada siswa perempuan dan ada siswa laki-laki. Itu di satu kelas. Nah, ternyata di sekolah kita itu terdiri dari banyak kelas, tidak hanya 7A tetapi 7B, 7C, 8A, 8B, 8C, dan kelas 9A, 9B, 9C, dan sebagainya. Jadi di dalam satu sekolah terdiri dari banyak kelas. Nah, kalau kita lihat lebih jauh lagi, nah, ternyata sekolah kita SMP Negeri 5 Bangkalan itu adalah bagian sekolah yang ada di lingkungan, ya, di Kecamatan Bangkalan. Di Kecamatan Bangkalan itu ada SMP 1, SMP 2, SMP 3, SMP 4, dan SMP 5. Itu adalah sekolah SMP yang ada di Kecamatan Bangkalan. Kalau kita lihat lebih luas lagi, yaitu dalam ruang lingkup kabupaten, ternyata di kabupaten itu terdiri dari banyak kecamatan, ya, tidak hanya Kecamatan Bangkalan saja. Ternyata di Kabupaten Bangkalan ada Kecamatan Burneh, ada Kecamatan Socah, dan ada Kecamatan Kamal. Yang di masing-masing kecamatan itu ada beberapa sekolah lagi, dan begitu seterusnya. Itu adalah struktur, ya, dari tingkatan yang paling kecil sampai dengan tingkatan yang paling besar. Itu adalah ilustrasi, ya. Sekarang kita analogikan dengan apa yang ada di dalam tubuh kita. Coba kita perhatikan apa yang ada pada seekor kata, ya. Nah, pada seekor kata itu ketika kita lakukan pembedahan menggunakan gunting, kita akan melihat, ya, bagian-bagian yang ada di dalam kata. Nah, bagian-bagian tersebut inilah yang kita kenal dengan istilah organ. Nah, ternyata kata itu terdiri dari beberapa organ. Coba kita perhatikan, ya. Organ apa saja yang ada pada kata? Nah, ternyata pada kata itu terdiri dari organ paru-paru, ada bagian jantung, ada bagian ususnya juga. Nah, ini adalah unit-unit yang menyusun kata. Begitu juga kita sebagai manusia. Ya, di dalam tubuh kita, ketika kita periksa lebih dalam lagi, itu ada bagian-bagian lain yang ada di dalam tubuh kita. Nah, bagian-bagian itulah yang kita sebut dengan istilah organ. Ya. Nah, ternyata organ ini terdiri dari banyak sekali penyusun-penyusunnya. Misalkan kita ambil satu jenis organ saja, yaitu organ jantung. Nah, jantung itu terdiri dari penyusun-penyusun lainnya yang disebut dengan jaringan. Dan ketika kita lihat lebih dalam lagi tentang jaringan menggunakan suatu alat, ya,
yang sudah kita pelajari bersama, yaitu dengan menggunakan mikroskop kita akan menemukan bagian-bagian kecil lagi dari jaringan yang disebut dengan sel. Ya, begitu seterusnya. Nah, kita akan pelajari pada pembelajaran hari ini, yaitu tentang sistem organisasi pada kehidupan, sistem organisasi kehidupan. Ya, kita perhatikan pada ilustrasi di buku ini. Jadi, kalau misalkan kita ambil salah satu bagian organ tubuh kita, yaitu misalkan ini adalah lambung. Lambung kita itu adalah organ. Jadi, di dalam tubuh kita ada berbagai macam organ. Selain lambung, ada juga organ paru-paru, ada juga organ apalagi? Ada juga organ usus. Itu yang ada di dalam tubuh kita. Organ yang ada di luar tubuh kita itu contohnya adalah kulit. Mata kita, telinga itu juga termasuk dengan organ, ya. Jadi kalau dilihat lebih dalam lagi, ternyata organ itu tersusun dari berbagai macam jaringan. Dan ternyata kalau dilihat lagi, jaringan-jaringan yang ada di dalam organ itu tadi itu tersusun dari beberapa atau banyak sel. Sel ini tersusun dari molekul-molekul, karena di dalam sel itu nanti akan ada organel-organel sel, ya. Nah, kita kembali lagi pada organ. Ketika organ-organ ya tersusun menjadi kesatu-satuan, itu misalkan ada lambung, ya, ada kerongkongan, ada mulut, ada usus, itu tersusun menjadi satu kesatuan, itu nantinya akan disebut dengan sistem organ, yaitu sistem organ pencernaan, ya. Nah, kalau sistem organ pencernaan bergabung menjadi satu dengan sistem organ pernafasan, sistem organ ekskresi, ya, di dalam tubuh kita, itu akan menjadi satu kesatuan, yaitu misalkan di sini adalah organismenya harimau. Jadi harimau itu memiliki sistem organ pernafasan, sistem organ pencernaan, sistem organ pengeluaran, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah hierarki atau struktur kehidupan pada pelajaran IPA. Untuk lebih jelasnya akan kita pelajari sebagai berikut. Yang pertama akan kita pelajari yaitu adalah bagian struktural penyusun tubuh kita yang paling kecil, yaitu sel. Jadi sel ini adalah unit struktural dan fungsional kehidupan yang paling kecil. Yang paling rendah itu adalah sel. Jadi sel di sini mampu melakukan apa saja. Dia mampu meregulasi dirinya sendiri, mampu memproses energi, mampu memproses kegiatan tumbuh dan berkembang, dan juga respon terhadap lingkungan. Nah, di sini sel dibagi menjadi dua, ada sel prokariotik dan ada eukariotik. Nah, di sini kita ketahui bahwa kemarin kita sudah belajar tentang sistem 5 kingdom. Ya, hanya monera saja atau hanya golongannya bakteri dan ganggang hijau, ganggang biru yang memiliki sel prokariotik, ya. Jadi apa itu sel prokariotik? Jadi sel prokariotik itu adalah sel yang hanya memiliki inti sel, tetapi inti sel tersebut, ya, tidak diselubungi oleh membran inti, tidak ada kulit yang melapisi inti selnya. Dan ada sel eukariotik. Jadi apa tuh sel eukariotik? Yaitu sel yang inti selnya itu diselubungi oleh membran, diselubungi oleh kulit atau lapisan. Nah, pada sistem 5 kingdom yang termasuk ke dalam sel eukariotik yaitu antara lain golongannya protista atau hewan bersel satu, golongannya fungi atau jamur,
golongannya plantae atau tumbuhan, dan golongannya hewan atau animalia.